Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu terkait clustering. Sebelum saya melakukan praktek untuk clusteringnya, saya akan sedikit berbagi terkait definisi apa itu clustering. Jadi yang pertama, clustering ini adalah turunan dari machine learning, yang mana machine learning ini sendiri adalah terbagi menjadi 3, yaitu supervised, unsupervised, dan juga reinforcement learning. Kemudian di bagian unsupervised-nya itu ada clustering. Baik, kita lanjutkan. Teknik clustering. Teknik clustering melakukan pembelajaran mesin tanpa ada supervisi untuk menyelesaikan suatu masalah. Clustering juga dapat dianalogikan sebagai tugas mengidentifikasi subkelompok dalam data sedemikian rupa sehingga titik data dalam subkelompok yang sama atau cluster sangat mirip, sedangkan titik data dalam cluster yang berbeda itu sangat berbeda. Kemudian, keputusan tentang ukuran kemiripan dapat ditentukan melalui jumlah sentroid masing-masing kelompok dan jaraknya. Di sini kita bisa melihat clustering itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada partition based clustering, yang mana keturunannya sendiri itu ada K-means, kemudian fuzzy J-means, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada hierarchical clustering dengan turunan agglomeratif dan juga divisif. Kemudian yang ketiga itu ada density based clustering dengan turunan DBSCN. Jadi kita bahas satu per satu ya. Yang pertama di sini ada K-means. Algoritma K-means ini adalah salah satu algoritma clustering yang bersifat iteratif yang mencoba untuk mempartisi dataset menjadi subkelompok non-overlapping berbeda yang ditentukan oleh cluster, di mana setiap titik data hanya dimiliki oleh satu kelompok. K-means mencoba membuat titik data intra-cluster semirip mungkin sambil dengan titik data yang lain pada satu cluster. K-means menetapkan poin data ke cluster sedemikian rupa sehingga jumlah jarak kuadrat antara titik data dan pusat massa cluster atau rata-rata aritmatika dari semua titik data yang termasuk dalam cluster itu minimal. Semakin sedikit variasi yang kita miliki, maka semakin homogen atau serupa titik data dalam klaster yang sama. Di sini ada langkah-langkah metode dari K-means. Yang pertama adalah memilih jumlah klaster awal untuk yang ingin dibuat. Sebagai contoh, terdapat data 2 dimensi seperti yang ditampilkan dalam grafik. Langkah pertama adalah memilih jumlah klaster. Misalnya kita memilih untuk membaginya ke dalam 2 klaster. Memilih titik secara random sebanyak 2 buah, di mana titik ini akan menjadi pusat sentroid dari masing-masing kelompok klaster. Langkah kedua ini adalah menentukan titik pusatnya. Dalam satu klaster terdapat satu titik pusat atau yang disebut dengan sentroid. Penentuan awal posisi titik pusat ini bebas karena nantinya algoritma K-means akan merubah posisi tiap titik hingga dicapai solusi paling optimal. Pada gambar tersebut, titik merah mewakili pusat dari klaster 1 dan titik hijau untuk klaster 2. Dengan demikian, maka masing-masing dari data point akan memilih titik pusat sentroid yang paling dekat.
Jika sudah dipilih, maka data point tersebut akan menjadi bagian dari klasternya. Kemudian yang ketiga, dari dataset yang kita miliki, buat dataset yang terdekat dengan titik sentroid sebagai bagian dari klaster tersebut, sehingga secara total akan terbentuk klaster sebanyak klaster buahnya. Berdasarkan pengelompokan pada data kedua, maka setiap titik data saat telah tergabung dalam salah satu klaster. Titik data yang diwakili dengan simbol X berwarna merah termasuk ke dalam klaster 1, dan simbol X yang berwarna hijau masuk ke klaster 2. Kemudian kita akan melakukan kalkulasi dan tempatkan pusat sentroid yang baru untuk setiap klasternya. Langkah ini dilakukan untuk menemukan sentroid yang paling tepat untuk masing-masing klaster. Di sini kita melakukan perhitungan sesuai algoritma K-means, yaitu mencari posisi titik pusat yang paling sesuai untuk setiap klasternya berdasarkan perhitungan jarak terdekat. Perhitungan jarak masing-masing titik data ke pusat klaster dapat menggunakan metode Euclidean distance. Ilustrasi perhitungan jarak dapat dilihat pada grafik ini. Nah, dari kelima dataset yang kita miliki ini, ambil satu titik sentroid terdekat sehingga dataset tadi menjadi bagian dari klaster tersebut. Jika masih ada data yang berubah, kelompok pindah klaster kembali ke langkah 4 tadi. Maka jika tidak ada yang berubah lagi, maka klaster yang terbentuk berarti sudah baik. Langkah terakhir adalah melakukan pengecekan titik pusat yang telah ditentukan sebelumnya. Pilih titik pusat terdekat dan masuk ke dalam klaster tersebut. Jika masih ada perpindahan klaster, maka akan kembali ke langkah 4. Algoritma MEANS akan terus mencari titik pusatnya sampai pembagian datasetnya optimum dan posisi titik pusat tidak berubah lagi. Dari pembahasan tersebut, kita dapat menganalisa bahwa salah satu faktor krusial baik tidaknya metode ini adalah menentukan jumlah klasternya, karena hasil pengelompokan akan menghasilkan analisa yang berbeda untuk jumlah klaster yang berbeda juga. Jika terlalu sedikit klaster, misalnya 2, maka pembagian klaster menjadi cepat, namun mungkin ada informasi tersembunyi yang tidak terungkap. Jika K sama dengan 8, maka terlalu banyak klaster. Mungkin akan terlalu sulit untuk membuat analisa atau memilih dukungan keputusan dari hasil klaster. Untuk mengatasi ini, maka dapat ditambahkan fungsi optimasi yang akan memilih jumlah awal klaster secara tepat. Kita gunakan sesi latihan dengan sebuah metode elbow yang akan membantu kita untuk memilih nilai klaster yang tepat dengan menggunakan metrik WCSS. Contohnya di sini dengan perhitungan untuk 3 klaster ya. Di sini ada sebuah rumus. Jadi pada metrik tersebut, jika teman-teman amati, WCSS sebagai variabel dependennya, kemudian ada simbol seperti sigma yang menyatakan jumlah kuadrat dari jarak tiap titik yang ada pada klaster 1. Sum of squares atau jumlah kuadrat adalah menjumlahkan hasil kuadrat dari masing-masing jarak. Selanjutnya hasil penjumlahan klaster 1 ditambahkan dengan hasil kuadrat jarak untuk tiap data point terhadap titik pusat klaster 2 dan seterusnya sesuai jumlah klaster yang kita inginkan. Untuk mengetahui jumlah klaster yang paling baik untuk studi kasus,
adalah dengan cara melihat perbandingan WCSS untuk 2 klaster, 3 klaster, dan seterusnya, dan 4. Yang kita pilih adalah ketika perubahan nilai WCSS-nya sangat signifikan seperti sebuah siku atau elbow. Oleh karena itu, cara pemilihan ini disebut dengan elbow method. Di sini ada grafik perhitungan WCSS untuk sebuah contoh dataset, yang mana semakin kecil skor WCSS semakin baik. Sumbu X adalah jumlah klaster, sumbu Y adalah skor WCSS. Bisa dilihat bahwa saat K sama dengan 1, nilai WCSS sangat tinggi. Kemudian turun terus sampai klaster sama dengan 5, terlihat membentuk sebuah siku. Mulai K sama dengan 6 sampai K sama dengan 10, penurunan skor WCSS sudah tidak signifikan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah klaster yang tepat untuk grafik di atas adalah 5. Hasil perhitungan WCSS dapat dilihat pada grafik ini. Jadi pada studi kasus tersebut kita mencoba mengaplikasikan metode K-means ini untuk sebuah permasalahan nyata. Misalnya seorang data scientist diminta untuk menganalisis data pelanggan toko. Data tersebut adalah data member atau pelanggan, di mana hasil yang diinginkan adalah sebuah analisa kecenderungan pembelian dari suatu kelompok pelanggan sehingga dapat memperkuat hubungan mereka terhadap konsumen. Misalnya untuk penguatan marketing, strategi penawaran yang tepat, dan lain sebagainya. Di sini juga ada contoh coding menggunakan bahasa Python, yang mana di sini dibagi menjadi ada 6 bagian. Yang pertama itu ada mengimpor library. Kemudian yang kedua ada mengimpor dataset. Dan yang ketiga itu optimasi K-means dengan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster yang tepat. Yang keempat, di sini ada proses K-means clusteringnya. Lalu yang kelima itu ada visualisasi dari hasil clusternya. Dan ini adalah hasil dari pengelompokan data menggunakan metode K-means yang dioptimasi dengan metrik WCSS. Pada gambar ini dapat teman-teman lihat bahwa garis grafik yang berbentuk siku terdapat pada klaster 5 dan 6. Jadi berada di antara 2 hingga 4 dan di antara 4 sampai 6. Di sini membentuk sebuah elbow. Maka dapat kita simpulkan bahwa pembagian klaster sebanyak 3 atau 5 adalah jumlah yang paling optimum. Kemudian di sini ada hasil pengelompokan data menggunakan metode K-means yang dioptimasi oleh metrik WCSS. Pada 2 gambar ini teman-teman bisa lihat pengelompokan dataset yang terbagi dalam 3 dan 5 klaster. Hasil dari pengelompokan tersebut dapat digunakan sebagai dukungan keputusan untuk menentukan strategi yang dituju oleh pemilik toko terhadap pelanggannya. Lalu di sini ada hierarchical clustering atau pengelompokan hierarki. Teknik clustering ini adalah teknik yang memisahkan data ke dalam kelompok berdasarkan beberapa ukuran kesamaan. Menemukan cara untuk mengukur bagaimana mereka sama dan berbeda, dan selanjutnya mempersempit data. Di sini ada gambar mobil. Pertama terdapat 4 mobil yang dapat dimasukkan ke dalam 2 kelompok jenis mobil, yaitu ada sedan dan SUV. Selanjutnya HC atau hierarchical clustering akan
menggabungkan sedan dan UV untuk langkah terakhir, yaitu mengelompokkan semuanya ke dalam satu klaster dan selesai ketika kita hanya memiliki satu klaster. Di sini ada typical hierarchical clustering. Jadi metode hierarchical clustering ini dibagi menjadi dua, yaitu ada divisif dan aglomeratif. Divisif ini juga dikenal sebagai pendekatan top down, yaitu mengambil klaster besar dan mulai membaginya menjadi 2, 3, 4 atau lebih klaster. Kemudian aglomeratif di sini dikenal sebagai pendekatan bottom up, yaitu pengelompokannya itu dimulai dari klaster yang kecil menuju klaster yang besar. Jadi berbanding terbalik. Di sini ada langkah-langkah metode hierarchical clustering dengan aglomeratif. Dan ini adalah ilustrasi dari langkah-langkah aglomeratif. Ada dua langkah pada slide ini. Kemudian seperti yang bisa dilihat di sini adalah menggabungkan dua klaster menjadi dapat dilanjutkan jika terdapat titik yang terdekat. Dan ini masih sama seperti langkah sebelumnya, cari klaster terdekat untuk digabungkan. Dan di sini pada proses akhir, jika semua klaster telah bergabung menjadi satu klaster yang besar, maka prosesnya akan berakhir. Pada clustering K-means yang kita pelajari sebelumnya, mengetahui jumlah klaster yang tepat, kita dapat menggunakan metode elbow. Pada hierarchical clustering, kita dapat menggunakan dendrogram. Dendrogram sendiri adalah sebuah grafik diagram yang menunjukkan proses penggabungan klaster. Di sumbu X dari sebuah dendrogram, kita memiliki data klaster, sementara di sumbu Y adalah jarak Euklideannya. Di sini bisa dilihat ada sebuah ilustrasi dari penentuan dendrogram, sama seperti contoh hierarchical clustering sebelumnya. Jadi dia akan terus mencari klaster terdekat hingga semuanya bergabung menjadi suatu yang besar, maka proses akan berakhir. Di sini juga ada contoh coding dalam bahasa Python yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada mengimpor library, kemudian ada mengimpor dataset, dan menggunakan dendrogram untuk menentukan angka klaster yang tepat. Ini adalah perintah untuk memunculkan grafik dendrogram. Dan pada gambar ini dapat diamati bahwa hasil clustering menggunakan metode hierarchical clustering dengan klaster sama dengan 5, semua titik dapat tergabung pada klaster dengan baik, dan hasil clustering hampir sama hasilnya dengan metode K-means. Di sini ada yang terakhir ada DBSYN. Teknik ini efisien jika dataset berbentuk normal. Namun ketika ada data cluster berbentuk arbiter atau ingin mendeteksi cluster outlier, maka DBSCN merupakan teknik cluster yang sesuai. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa amati di gambar ini. Ini yang atas adalah menggunakan DBSCN dan yang bawah menggunakan K-means.
DBCN ini adalah algoritma dasar untuk pengelompokan berbasis density. Algoritma ini dapat menemukan klaster dengan berbagai bentuk dan ukuran dari jumlah besar data yang mengandung noise dan outlier. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan prakteknya agar teman-teman bisa mempraktekannya sendiri. Saya akan menggunakan RapidMiner sebagai alat bantu dalam melakukan praktek ini. Di sini seperti yang teman-teman lihat, saya sudah membuat sebuah desain dari praktek sesuai dengan slide 49 dan 50 ini. Menggunakan, kita akan fokus, gunakan kolom kedua hingga 4 sebagai input fitur dengan metode elbow dan gunakan K-means. Jadi di sini step awal adalah teman-teman melakukan import data dan pastikan kalian mengingat di mana data tersebut tersimpan. Jika sudah, teman-teman tinggal next terus hingga finish. Jika sudah, nantinya data tersebut akan muncul di sini. Kemudian jika sudah muncul, nanti teman-teman tinggal drag and drop di layar utama bagian proses. Ini adalah data yang saya gunakan, yang saya download dari Kaggle. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini. Teman-teman cari di bagian operator dengan menuliskan select attribute. Ini ya, select attribute. Jika sudah ada, teman-teman tinggal drag and drop ke sini, kemudian sambungkan outputnya ke sini. Lalu lakukan setting parameter. Yang pertama, pastikan select attribute ini settingannya itu tipenya berada di include attribute. Kemudian attribute filter type-nya itu berada di subset. Dan di bagian sini teman-teman tinggal pilih kolom 2, 3, dan 4 sesuai dengan soal. Kemudian teman-teman pindahkan ke selected attribute, kemudian apply, seperti itu. Jika sudah, kita lanjutkan ke bagian normalize. Di sini, ini adalah bagian normalisasi dari datasetnya. Pastikan untuk mencari operatornya di bagian normalize. Ini, jika sudah ada, drag and drop ke layar proses. Lalu lakukan settingan sama seperti tadi. Double klik dan ubah metodenya ke Z transformation. Lalu yang ketiga, di sini menggunakan optimize parameter. Di sini teman-teman harus menghubungkan EXA-nya dengan input, lalu part-nya itu dengan result. Jika sudah, lakukan settingan di dalam optimize parameter ini, dan jangan lupa untuk drag and drop terlebih dahulu dan cari optimize parameter yang ini ya, yang grid. Double klik, lalu secara otomatis dia akan masuk ke dalam parameternya. Di dalam optimize parameter ini terdapat sebuah subproses, yang di dalam subproses ini dibutuhkan dua operator, yaitu
clustering dari k-means dan juga performance ini untuk cluster count performance-nya. Jadi di dalam sini harus dilakukan settingan terlebih dahulu. Pastikan K sama dengan 5, max run-nya itu 10. Kemudian di sini measure types-nya itu numerical. Kemudian numerical measure-nya itu Euclidean distance, sama seperti penjelasan saya sebelumnya di PowerPoint. Kemudian di bagian sini sambungkan clue dengan clue dan per dengan per. Jika sudah, kembali ke proses intinya, teman-teman baru bisa melakukan setting parameter di optimize parameter grid. Jadi di sini jika sudah, pilih parameter yang ini cluster, dan nantinya di sini akan ada K, dan akhirnya itu akan menjadi clustering 2 dan K. Jika sudah, klik OK, kemudian jalankan programnya. Jika sudah, ini adalah nomor dari clusternya dengan nomor cluster adalah 2000 dan cluster number index adalah 0.998. Jadi itu adalah cluster indeksnya yang bisa teman-teman coba dan praktekkan di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya share. Sampai jumpa di lain waktu.